Halo seluruh mahasiswa Universitas Terbuka untuk mata kuliah manajemen dengan kode EKMA 4116. Baik, untuk kesempatan hari ini adalah sesi 1 materi terkait konsep dasar manajemen. Untuk sebelumnya, setiap mahasiswa bisa menonton video sapaan dari tutor yang sudah disediakan berupa link di atas. Kemudian, setiap mahasiswa juga bisa mendownload materi PowerPoint, baik materi inisiasi maupun materi pengayaan di bawah ini. Untuk kesempatan hari ini, materi berkaitan dengan konsep dasar manajemen. Menurut Robbins and Coulter, menyebutkan bahwa manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Gibson, Donnelly, dan Ivanchenko menyebutkan pula bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk mengkoordinasikan aktivitas orang lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak dapat dicapai oleh orang itu sendiri. Follett dalam Stoner dan Wonkel menyebutkan bahwa manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Kemudian Siagian dalam buku karya Dadang dan Silvana menambahkan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain. Jadi, manajemen merupakan hal yang penting dalam kehidupan individu untuk menjalankan roda organisasi. Sehingga manajemen bisa dikatakan suatu ilmu dan juga suatu seni. Sebagai ilmu, manajemen dikatakan harus memiliki landasan keilmuan yang kokoh. Sedangkan dianggap sebagai seni, manajemen dipraktekkan berdasarkan keterampilan yang diterapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen, yakni yang pertama adalah planning, yang kedua adalah organizing, yang ketiga adalah directing, dan yang terakhir adalah controlling. Atau kalau kita singkat dengan PODC, ya, PODS. Planning merupakan atau dalam makna adalah perencanaan. Dalam perencanaan kita harus mampu forecasting problems, harus mampu merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui peramalan yang sebelumnya didapat atau diperoleh dari masalah-masalah yang ditemukan. Kemudian organizing, suatu organisasi harus siap menyediakan sumber daya manusia yang mumpuni, kompeten untuk mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Directing, setelah perencanaan diterapkan atau disusun, kemudian organizing, SDM sudah ditentukan, kemudian dilakukan tindakan untuk dapat memperlancar, mempermudah tujuan organisasi akan dicapai. Yang selanjutnya adalah controlling. Setelah semua dilakukan, hingga pelaksanaan tindakan dilakukan dengan baik sesuai perencanaan, maka perlu dilakukan pengendalian atau evaluasi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan agar nilai-nilai negatif yang ditemukan atau kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki dengan baik sehingga tidak terjadi kekurangan-kekurangan untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Fungsi-fungsi manajemen sangat berperan dalam kegiatan-kegiatan individu dalam suatu perusahaan. Di dalam manajemen terdapat peran manajemen, yang mana peran manajemen ini terbagi menjadi 3 hal: interpersonal rules, informational rules, decisional rules. Interpersonal rules terdiri dari figurehead, leader, dan liaison. Kemudian informational rules terdiri dari monitor, disseminator, dan spokesperson. Kemudian decisional rules terdiri dari negosiator, kemudian research allocator, kemudian disturbance handler, dan entrepreneur. Ketiga hal ini saling berkaitan, yang mana menurut Mintzberg dalam Robbins dan Coulter, peran manajer adalah peran antar pribadi, peran informasi, dan peran memutuskan. Dengan penjelasannya, yakni peran antar pribadi adalah peran-peran yang melibatkan kegiatan-kegiatan simbolis atau figurehead. Kemudian ada leader, pemimpin, dan ada penghubungnya.
Peran informasi, peran yang meliputi kecepatan-kecepatan dalam memantau, monitor, menyebarkan, diseminator, dan juru bicara atau spokesperson. Kemudian, peran memutuskan, decisional rules, ya, peran yang meliputi kewirausahaan, entrepreneur, penanganan gangguan, ya, pengalokasian sumber daya. Hal ini ditentukan karena antar peran, baik itu pribadi, informasi, dan memutuskan, adalah hal yang harus dilakukan untuk pemimpin atau perusahaan atau organisasi dapat menentukan tujuan yang diinginkan, sehingga tidak keluar dari garis visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat keterampilan manajer yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ada 3 hal, yakni top manager, middle manager, dan low manager. Top manager biasanya mereka adalah tokoh-tokoh yang menduduki posisi paling tertinggi dalam suatu organisasi, seperti presiden, kemudian presiden direktur atau presdir, wakil presiden direktur, dan sebagainya. Kemudian middle manager seperti kepala departemen, kepala divisi, kepala bagian, yang mana mereka adalah penghubung antara top manager dengan low manager. Low manager siapa? Mereka adalah yang paling berdekatan dengan tindakan lapangan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Seperti kepala seksi, mandor, supervisor, yang mana mereka membawahi staf atau buruh yang menjadi tenaga yang dapat bekerja untuk meningkatkan keuntungan dan juga untuk melakukan tindakan yang telah diputuskan oleh top manager ataupun middle manager. Kemudian ditambahkan oleh Robbins and Coulter bahwa manajer lini pertama atau yang dikenal dengan manajer tingkat paling rendah atau low manager, mereka sering disebut sebagai penyedia, manajer kantor, manajer departemen. Manajer menengah mencakup semua tingkat manajemen antara tingkat penyedia dan tingkat puncak. Misalnya seperti kepala bagian, kepala biro, manajer pabrik, manajer divisi, general manager, dekan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah manajer puncak. Manajer yang bertanggung jawab atas segala pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi. Yang mana keputusan tersebut menjadi tolak ukur untuk tindakan-tindakan yang akan atau yang dapat dilakukan oleh tingkatan paling rendah. Misalnya seperti presdir, CEO, COO, CMO, presiden komisaris, dan sebagainya, ataupun rektor. Nah, tingkatan-tingkatan ini pasti terdapat dalam suatu organisasi yang mereka saling bersinkron, saling terhubung, terkoneksi untuk meningkatkan pendapatan atau laba dan juga untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan yang telah disepakati untuk keberhasilan bersama. Kemudian, menurut Stoner dan Henkel, keterampilan manajer terdapat 3 hal. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Keterampilan teknis merupakan kemampuan menggunakan alat-alat prosedur dan teknik suatu bidang yang khusus. Kemudian, keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi ini lebih ke kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah keterampilan konseptual. Kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang mana ketiga keterampilan ini atau kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap individu. Ketika seseorang mampu membuat satu konsep, maka dia harus mampu berhubungan dengan manusia lainnya atau orang lain. Ketika mampu melakukan orang lain, ada alat-alat yang harus digunakan atau dimanfaatkan atau difungsikan. Sehingga alat-alat ini perlu dioperasikan dengan baik, yang mana ini adalah keterampilan teknis. Nah, ketika konsep dimiliki, ada tindakan dengan manusia lain, ya, artinya atau orang lain seperti low manager, staff, dan sebagainya, atau bahkan stakeholders lainnya, yang kemudian perlu alat-alat atau perlengkapan yang difungsikan sesuai kemampuannya masing-masing atau sesuai tugasnya dan tanggung jawab masing-masing. Dan ini adalah kemampuan teknis. Dan selanjutnya adalah perkembangan dan sejarah konsep manajemen. Dalam perkembangan dan sejarah konsep manajemen terdapat 3 periode. Yang pertama adalah manajemen pra-ilmiah,
yang terjadi pada 1880. Yang kedua adalah periode manajemen klasik. Dalam periode ini terbagi menjadi dua hal, teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik yang terjadi pada 1880 hingga 1930. Dan yang terakhir adalah periode ketiga yang disebut dengan manajemen tingkah laku terjadi pada 1930 sampai 1950 yang dilanjutkan dan berkembang menjadi manajemen ilmiah, dalam hal ini penelitian operasi, dan organisasi klasik yang menjadi pendekatan sistem yang terintegrasi menjadi manajemen kontingensi yang terjadi pada 1950 hingga hari ini. Dan dalam perkembangan sejarah ini, setiap manusia pasti mengalami segala tindakan manajemen atau manajerial dalam kehidupannya, yang mana tentu semua menentukan keberhasilan setiap organisasi dari individu-individu yang terintegrasi atau bekerja di dalamnya. Dalam sejarah perkembangan teori manajemen, pada periode waktu 1771 sampai 1871, terdapat aliran manajemen yang disebut dengan awal teori manajemen berdiri, yang mana tokoh-tokoh yang terkenal adalah Owen, kemudian Charles Babbage. Kemudian periode waktu selanjutnya atau lanjutan dari awal teori manajemen adalah tahun 1870 sampai 1930, yakni terdapat teori organisasi klasik. Dalam sejarah perkembangan teori manajemen, terdapat beberapa periode waktu yang semuanya memiliki aliran manajemen yang berbeda-beda dengan tokoh yang berbeda-beda. Pada tahun 1771 sampai 1871, terdapat aliran manajemen yang berkembang, yakni awal teori berdirinya manajemen. Tokoh yang paling terkenal adalah Owen dan juga Charles Babbage. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1870 sampai 1930, berkembang aliran manajemen dengan nama manajemen ilmiah. Tokoh yang terkenal adalah Taylor, Frank and Lillian Gilbert, Henry Canty, Harrington Emerson. Kemudian 1900 sampai 1930, yang mana hal ini bersamaan dengan aliran manajemen, tapi lahir setelah manajemen ilmiah, berkembang yang namanya teori organisasi klasik. Banyak tokoh yang mengenalkan teori organisasi klasik ini seperti Henry Fayol, James Money, Mary Porker, Herbert Simon, Parker Follett, Chester Bennett. Tokoh-tokoh ini menjadi tokoh penting dalam perkembangan teori organisasi klasik. Kemudian berkembang di tahun selanjutnya, tahun 1930 sampai 1940, satu dekade lamanya, terdapat aliran manajemen bernama hubungan manusiawi. Tokoh-tokoh yang terkenal di dalamnya adalah Horton Studies, Elton Mayo, Fritz Russelsburg, Hugo Munsterberg. Setelah 1940, berkembanglah aliran manajemen yang hingga saat ini kita rasakan, yang mana dikenal dengan manajemen modern, seperti Abraham Maslow, Chris R. Gries, McGregor, Edgar Sains, McClellan, Black and Moulton, Ernest Dale, kemudian Peter Drucker, dan sebagainya. Mereka adalah tokoh-tokoh modern yang mengembangkan manajemen modern yang tentunya bisa kita rasakan dan kita pelajari hingga saat ini. Teori manajemen ilmiah yang mana pelopornya adalah Frederick Taylor, Frank and Lillian Gilbert, Henry Grant, Harrington Emerson, memiliki prinsip-prinsip, yakni yang pertama adalah mengganti cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematis. Kemudian mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok, mencapai kerjasama manusia bukan individualisme, menghasilkan output yang maksimal bukan output yang terbatas, dan mengembangkan pekerjaan sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri. Teori manajemen ilmiah juga berkembang dengan prinsip-prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh para pelopor-pelopornya, sehingga dapat dimaksimalkan dan berkembang hingga tahun-tahun mendatang.
Selanjutnya adalah teori manajemen klasik, yang kita tahu bahwa tokoh-tokoh terkenal di dalamnya seperti Henry Fayol, James Money, Mary Parker Follett, Herbert Simon, Chester Bennett. Mereka mengungkapkan ada 14 prinsip manajemen yang merupakan kebenaran universal, yang merupakan prinsip umum manajemen. Pertama adalah pembagian kerja, otoritas tata tertib, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan-kepentingan individu terhadap kepentingan umum, balas jasa, sentralisasi, rantai scalar dan hierarki, tatanan, kesamaan, kemantapan para karyawan dalam pekerjaannya, inisiatif, dan semangat korps. Pada perkembangannya, teori ini terus dilakukan hingga berkembang menjadi aliran terbaru. Lahirlah manajemen hubungan manusiawi, yang mana kita kenal atau kita tahu tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori manajemen hubungan manusiawi seperti Hawthorne Studies, Elton Mayo, Fritz Russelsberg, dan Hugo Munsterberg. Sejalan dengan Hawthorne Studies, menurut Hugo, produktivitas dapat ditingkatkan dengan menemukan orang yang terbaik, menciptakan kondisi psikologis dari orang yang terbaik tersebut, dan memberikan pekerjaan yang terbaik pula. Kemudian setelah dua hal ini ditentukan, maka diteruskan dengan menggunakan pengaruh psikologis untuk mendorong karyawan menghasilkan hal yang terbaik. Dan tahun 1940 berkembang teori yang paling maju, yakni teori manajemen modern. Yang mana kita kenal tokoh-tokoh yang kita kenal hingga saat ini seperti Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas McGregor, Edward Sheen, David McClellan, Robert Black, and Jane Mouton, Ernest Dale, Peter Drucker, dan sebagainya. Yang mana mereka adalah tokoh-tokoh manajemen operasi dan manajemen sains yang berkembang hingga saat ini. Mereka, para tokoh, terus mengembangkan teori-teori manajemen modern, yang mana seperti Peter Drucker mengembangkan MBO, William Ochi mengembangkan teori Z-nya, Michael Porter, Competitive Strategy, Black and Mouton, Managerial Grid, McKinsey dengan 7S Framework-nya, Boston Consulting Group atau kita kenal dengan BCG dengan Matrix-nya, dan mereka terus mengembangkan berbagai teori-teori dan implementasi yang dapat dilakukan oleh setiap organisasi di zaman modern sampai saat ini. Baik, setiap mahasiswa dapat mempelajari manajemen pengantar pertama atau sesi 1, yakni konsep dasar manajemen, di dalam buku materi pokok yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka dengan kode ECMA 4116, yang mana dapat diperoleh di dalam perpustakaan digital sehingga semua mahasiswa bisa mempelajari dengan baik. Dan tentunya setiap mahasiswa bisa menambahkan dan mempelajari materi-materi guna menghindari plagiasi yang dilakukan oleh individu mahasiswa agar menghasilkan jawaban yang terbaik dan memperoleh hasil yang terbaik. Jadi mahasiswa bisa mempelajari materi-materi dari jurnal, buku-buku tambahan terkait dasar-dasar manajemen atau pengantar manajemen yang berkembang hingga saat ini. Setiap mahasiswa semoga bisa mempelajari konsep dasar manajemen dengan baik dan semoga berhasil. Salam, Dian Adi Perdana MM.